Shalom semua jemaat ICM dimanapun Anda berada, kita percaya kita semua ada di dalam kuasa dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah, yaitu PPKM darurat, maka ibadah kita minggu ini dan minggu depan dilakukan secara online. Saudara dapat menyaksikannya secara online di YouTube channel kita, Impact Community Ministries. Dan inilah rumah kita bersama, Welcome Home, Home of the Great. Dan apa saja berita sepekan minggu ini, berikut liputannya. Wow, amazing! Kelas BDK Angkatan ke-34 akan dibuka kembali pada bulan Agustus. Daftarkan diri Anda, ajak saudara, kerabat, dan teman untuk mengalami pemulihan dan mengalami Tuhan bersama-sama di kelas BDK. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi Ibu Erni. Info ibadah online hari ini. Ibadah Raya Umum pukul 10 pagi, Ibadah Raya Tionghoa pukul 3.30 sore, dan Ibadah Pro-M pukul 6.30 malam. Saudara dapat menyaksikannya di YouTube channel kita, Impact Community Ministries. Jangan lupa, hai kamu kaum profesional muda, saudara akan diperlengkapi kebenaran firman Tuhan di dunia kerja. Saksikan ibadah Pro-M malam ini secara online pukul 6.30 dengan topik menjawab kebutuhan hidup dengan pembicara kita yang luar biasa, Bapak Stanley Wanka. Saudara dapat menyaksikannya di YouTube channel kita, Impact Community Ministries. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja di layanan call center berikut ini. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Rosida, Ibu Teti, dan Bapak Stanley Wanka. Mari seluruh jemaat ICM, hidupilah kebiasaan yang baru, yaitu kehidupan doa yang dahsyat. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk sama-sama kita mengikuti doa pagi dan perjamuan kudus bersama penatua setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi yang dilakukan secara online via Zoom. Tetaplah menabur sekalipun di masa sukar, karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, Tuhanlah yang memberi kelimpahan. Persembahan dapat diberikan secara online. Telah tersedia QR Code ICM Bengkong, silakan scan barcode melalui M-Banking, GoPay, OVO, dan Dana. Di masa seperti sekarang ini, kita sama-sama belajar bagaimana tidak hanya bagaimana mengasihi Tuhan saja, tetapi bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, keluarga kita, kerabat, teman, dan sahabat kita lewat kepedulian kita dimanapun kita berada. Demikianlah ICM News minggu ini. Saya Anton. God bless you all. Shalom, selamat malam Bro and Sis, selamat datang di ibadah Pro-M. Dan mari kita siapkan hati untuk terus bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Come on! Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk.
kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, come on. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Amin, amin. Engkau tetap Allah kami Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami ingin katakan Engkau Allah yang setia untuk hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang sanggup menyaingi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami satu-satunya yang hidup dan bertahta di hidup kami Bapa. Izinkan kami datang lebih lagi kepadamu Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Forsake me, oh your presence.
Your presence never leave us. Your presence, oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu selalu nyata di hidup kami. Sebab Engkaulah terang dunia kami, Engkaulah kasih yang hidup Tuhan. Kami berserah, kami berpegang padamu saja, sebab Kau Tuhan kami, Engkau setia. Biarlah malam ini semua tentang Kau saja Tuhan. Bukan tentang kami lagi Bapa, tapi tentang Kau Yesus yang hidup di hidup kami. Engkau Allah yang selalu menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin katakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Izinkan kami Tuhan bernyanyi lebih lagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan kasih setiamu Tuhan yang meneruskan kami Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Engkau setia dalam setiap jalan-jalan-Mu Tuhan bagi kami. Malam hari ini Bapak Ibu, mari kita terus mengalami Tuhan, terus koramdeo dengan Tuhan. Mari kita terus melihat kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan yang kita alami. Mari kita terus nempel kepada kehendak Tuhan, pada hadirat Tuhan. Ya Rabba Shikara Baba Baba Baba, Ya Rabba Baba Baba Shikara Baba Baba, Ya Rabba Baba Baba Baba, Ya Rabba Takana Rabba Shikara Baba Baba, Ya Rabba Baba 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 Shikara la 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 la, Ya Rabba Baba Baba, Ya Rabba Takara Rabba Shikara la 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 la. Biarlah roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Biarlah realita Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun keadaan kami Bapa, kami percaya kuasa ilahi terus ada di dalam kami. Malam hari ini yang alami Tuhan, malam hari ini nyatakan hati-hatimu. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan kami membutuhkan Engkau. Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Kami percaya, mari Bapak Ibu kita angkat setiap doa-doa kita. Apapun keadaan yang hari-hari ini sedang kita alami, mari kita percaya bahwa sungguh ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Dan harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih atas setiap keadaan, kondisi yang kami alami. Dan kami percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih setiamu. Tidak ada yang bisa merelakan kami untuk tidak menyembah-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menelanjangi setiap ketakutan kami, yang sanggup menghancurkan setiap kekhawatiran kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka yang ada di rumah, yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun penyakit mereka, Bapa, tidak ada yang sulit bagimu. Engkau sanggup melakukan kesembuhan, Engkau melakukan mujizat Allah, dan mereka akan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat pemulihan keluarga-keluarga, buat pemulihan kota ini Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih setiamu. Kami percaya kota ini dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, ekonomi kami diberkati Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasai kami dengan kasih setiamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan Tuhan. Tuhan menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan anak Tuhan di tempat ini. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam keadaan sekalipun di masa sulit, kami percaya Engkau Allah yang terus Tuhan memegang tangan kami. Engkau Allah yang terus Tuhan menuntun kami, sehingga kami tidak menjadi lelah, tetapi kami terus beria-ria di dalam Engkau. Kami terus bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mengalami Engkau malam hari ini. Berkati setiap apapun yang kami lakukan. Jemaat-jemaat Tuhan terus bersuka cita di dalam keadaan apapun. Terus mereka melihat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan perisai kami. Engkau Tuhan pertolongan kami. Engkau Tuhan yang setia. Dan Engkau Tuhan yang adil dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca sebuah ayat firman yang sangat luar biasa. Terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Mari kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, haleluya. Dan malam hari ini kita juga akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yaitu PDP Bapak Stanley Wangka. Dan sebelum kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan dari beliau, mari kita menyaksikan sebuah kesaksian yang luar biasa dari keluarga Pak Markus dan istri. Mereka mengalami kesembuhan, yaitu kesembuhan COVID. Mari kita menyaksikan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Saya keluarga Pak Markus dengan istri, kami ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kami alami ketika kami sembuh dari virus COVID-19. Kami merasakan bagaimana kebaikan dan kasih Tuhan itu begitu luar biasa dan begitu nyata dalam hidup kami sekeluarga. Nah, pada tanggal 14 Juni saya di PCR dinyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya masuk ke rumah sakit Mbu Fatimah yang di Batu Haji. Tanggal 14 malam saya sama sekali saudara tidak bisa tidur. Jadi waktu itu pusing ya, dan yang paling saya rasakan waktu itu adalah ulu hati saya sakit. Jadi seperti ditusuk-tusuk. Dan itu begitu menderitanya. Jadi sepanjang malam saya ingat waktu itu memang sama sekali saya nggak bisa tidur. Hari itu atau di malam itu saudara, tepatnya sekitar pukul jam 2 itu saudara, saya memang betul-betul drop. Ya, iman saya drop, kemudian pengharapan saya juga dalam titik yang begitu terendah. Tapi saya mencoba untuk terus mengingat akan kasih Tuhan. Saya mengingat kebaikan Tuhan dan saya menaikkan doa. Nah, ketika saya terus menaikkan doa, saya menaikkan pujian, saya menaikkan penyembahan saya saudara sambil menangis. Nah, datang firman Tuhan. Ada firman yang berkata di 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan roh Allah ada di dalam kamu. Dan roh Allah yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika firman itu datang, saudara, saya langsung mengimajinasikan bahwa virus COVID-19, kemudian di sini ada roh Allah dan dua-duanya ada di dalam saya. Nah, pertanyaannya adalah waktu itu saudara, mana yang lebih besar? Apakah saya lebih meyakini virus COVID lebih besar, ataukah roh Allah yang ada di dalam saya lebih besar? Nah, ketika Roh Kudus mulai tuntun saya dan beri pengertian bahwa roh Allah yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada COVID, itu timbul kebangkitan iman saya, saudara. Saya mulai berkata, saudara, bahwa roh Allah yang ada di dalam saya mampu untuk menghancurkan, mengalahkan, mengusir virus COVID yang ada di dalam saya. Dan sementara juga ada oksigen yang 10 liter yang ditaruh di mulut dan di hidung saya, dan itu membuat saya memang betul-betul menderita dan nggak bisa beraktivitas tanpa oksigen. Di 3 hari itu, saudara, itu kritis, betul-betul kritis. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan, saya deklarasi firman, saya doa, habis-habisan, saudara. Saya menyembah Tuhan, saya cuma berkata, Tuhan, aku pasti sembuh. Di 17 pagi, sekitar jam 5 pagi, saudara, subuh gitu ya, saya coba buka cungkup yang model saudara tahu ini. Ketika saya buka pelan-pelan 1 menit, saya coba hirup gitu, saya tutup lagi, saya buka lagi, saudara, 2 menit, 5 menit, saya tahan, saudara. Kok rasanya saya nggak sesak, saudara. Dan yang musisat yang saya alami yang kedua adalah sesak itu sudah mulai hilang, saudara. Tadinya sesak nafas yang begitu hebat. Dan 17 itu musisat terjadi dan saya bersyukur. Kemudian saya WA istri dan tanggal 18, 19 dicek dokter, saudara. Dan pada akhirnya saya 21 saya di swab dan hasilnya negatif, saudara. Saya bisa berkata bahwa ketika penderitaan datang, deklarasi firman, memperkatakan firman, memperkatakan kebaikan Tuhan, memperkatakan kasih Tuhan, itu membuat atmosfer kehidupan saya
begitu penuh dengan mukjizat, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan pertolongannya, dan itu yang membuat saya selalu tersungkur dan saya ingat bahwa inilah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Nah, nanti istri saya sebentar akan saksikan bagaimana malam tanggal 2 tanggal 14 2 subuh itu. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Jadi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami secara pribadi, yaitu pada tanggal 14 di mana suami saya masuk ke ruang UGD RSUD ya. Jam 11 malam saya balik ke rumah, saya mau istirahat gitu ya. Karena kondisi saya pun drop juga karena siang itu saya udah tes PCR, cuma hasil belum keluar, cuma tanda-tanda gejala COVID itu udah ada. Anak-anak udah pada tidur, anak-anak juga udah tes PCR, tapi hasil belum keluar. Anak-anak puji Tuhan gak ada gejala. Malam itu suami saya telepon jam 2, "Mah, saya nggak kuat, ulu hati saya sakit." Saya kaget Bapak Ibu, saya nangis. Saya WA kawan saya ada kerja di RSUD, ternyata tidak bisa dihubungi. Di malam itu saya benar-benar sendiri perasaan saya. Saya mau ke sana, mau ke rumah sakit, tapi nggak bisa juga, nggak bisa ketemu karena itu ruang isolasi. Jadi di malam itu saya berdoa sama Tuhan. Jadi benar-benar bergantung, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa masuk ke ruangan itu. Tuhan bisa jamah suami saya. Saya perkatakan firman yang saya tahu, yang saya ingat. Saya katakan, maut sudah ditelan dalam kemenangan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib supaya kami hidup. Saya katakan begitu. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin. Saya tahu bahwa Tuhan bisa memberikan kemenangan gitu. Iman saya bangkit dan akhirnya tanggal 16 siang ya, suami saya udah bisa dihubungi dan dia bilang udah puji Tuhan udah mendingan, cuma harus pakai oksigen. 16, 17 sambil saya menunggu hasil PCR saya dengan anak-anak, 3 hari baru keluar ya hasil PCR-nya. Jadi di masa menunggu itu saya melihat Tuhan baik menolong gitu ya. Karena banyak saudara-saudara datang memberikan support ya dari Komsel, Rajani, Batu Haji. Mereka support kami dengan bahan-bahan makanan gitu ya, karena mereka tidak izinkan saya keluar lagi dari rumah. Saya melihat kasih Tuhan lewat mereka. Tanggal 18 pagi keluar hasil swab saya dengan anak-anak PCR, hasilnya positif kami semua. Dan jadi saya gini, Tuhan terima kasih gitu. Udah positif tiga-tiganya. Tadinya saya berpikir kalau anak saya negatif, saya positif, anak saya kemana gitu. Jadi siapa yang jaga gitu ya. Karena mereka suruh saya minta isolasi mandiri, nggak dikasih. Saya minta isolasi mandiri, mereka bilang tidak boleh, orang pihak dinas kesehatan ya. Jadi kami dijadwalkan harus diisolasi di asrama haji tanggal 18. Dan tanggal 18 kami berangkat ke asrama haji bersama anak-anak. Satu yang saya pikirkan adalah kami ke asrama haji tapi suami saya ada di rumah sakit. Jadi pikiran juga masih kemana-mana ya, bercabang juga. Tapi saya percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan gitu ya untuk kami. Dan di asrama haji kami juga mengalami kebaikan Tuhan. Kami di sana puji Tuhan kami baik. Dan akhirnya kami di tanggal 25 dites lagi antigen dan puji Tuhan semuanya negatif. Dan pada hari itu juga kami boleh pulang. Kami bersyukur bisa berkumpul kembali di rumah bersama suami dan anak-anak. Kami ya, keluarga Pak Markus, saudara. Dan ada 3 yang saya bisa sampaikan menjadi pelajaran penting buat kami. Yang pertama adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami belajar apa arti bergantung, saudara, kepada Tuhan dalam kondisi itu. Kemudian yang kedua yang kami dapatkan pelajarannya adalah mari terus berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Mari saya belajar untuk terus menyelaraskan, mengarahkan pikiran saya, saudara, kepada firman, kepada kebenaran, kepada kebaikan Tuhan. Walaupun banyak pengalih, ya, distraction, khawatir ini, khawatir itu, saudara. Tapi waktu itu saya hanya mengarahkan Tuhan. Kalau belum waktunya, saya akan tetap hidup, saya akan tetap melayani Tuhan, saya akan tetap menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan.
Dan itu menjadi semangat yang luar biasa yang Tuhan kasih. Kemudian yang ketiga adalah pelajarannya adalah terus saudara taati saudara protokol kesehatan. Ya, karena itu sangat penting saudara ya, karena ini anjuran pemerintah, kita harus mentaatinya. Ada 3 itu yang kami pelajari dan kami dapati dari peristiwa yang Tuhan izinkan selama tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021. Dan biarlah kesaksian kami saudara, saya dengan istri ini sangat memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan mari lihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Amin. Dia masih terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bro and sis, biarlah kita mendapatkan kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau terus mengasihi kami, terus membawa kami untuk kami mengalami kehendak Bapa, untuk kami mengalami janji-janji Bapa di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami tekanan di tengah-tengah pandemik, tapi tangan Tuhan selalu menolong kami. Diberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, diberkati kami Tuhan yang mau merenungkan dan melakukan firman-Mu. Diberkati firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bro and sis, selamat malam. Kita percaya tangan Tuhan selalu menolong kita, selalu menopang kita dalam segala keadaan. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan topik kita malam hari ini adalah menjawab keperluan hidup. Bro and sis, kita tahu bahwa setiap kehidupan, di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita selaku pemimpin, di dalam usaha kita sangat rindu untuk menjawab kebutuhan hidup karyawan-karyawan kita. Bahkan kita selaku berprofesi sebagai bisnismen, kita rindu untuk mengembangkan kapasitas, untuk mengembangkan usaha-usaha kita untuk memenuhi segala keperluan hidup. Tapi pada kenyataannya ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba kita bangkrut, tiba-tiba kita dilema dengan kondisi sekarang ini, di mana kita mengalami pandemik dan ada banyak hal yang kita alami. Untuk itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini sebagai landasan teologis kita, kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bro and sis, kita akan ambil keyword atau kata kunci dari ayat ini, yaitu memenuhi. Memenuhi dalam bahasa Yunani di situ disebut plerosei, yang artinya saya mengisi, memenuhi, menyelesaikan. Artinya Tuhan sendiri akan mengisi, Tuhan sendiri akan memenuhi, dan Tuhan sendiri akan menyelesaikan. Nah, kita yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan melakukan ini, katakan amin. Dan yang kedua adalah keperluan. Dalam bahasa Yunaninya, cereian. Di sana dikatakan kebutuhan atau bisnis atau urusanmu. Jadi setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang provider, Dia yang menyediakan segala kebutuhanmu, bahkan segala masa depanmu, segala kebutuhan anak-anakmu, segala urusanmu. Dan itu sangat jelas di ayat ini dikatakan demikian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita meresponi cara Tuhan menjawab keperluan hidup kita? Ada 3 hal yang akan kita belajar malam hari ini, bro and sis. Yang pertama adalah kita harus serahkan segala kekhawatiran kita. Nah,
Di 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Untuk itu kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Ada banyak kekhawatiran yang kita alami hari-hari ini. Kita selaku seorang leader, pemimpin di dalam perusahaan, kita memiliki kekhawatiran untuk kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan staf kita, kebutuhan karyawan kita. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita memiliki kekhawatiran. Untuk itu firman Tuhan berkata, serahkanlah kepada siapa? Kepada Kristus. Kepada Tuhan yang sudah memiliki kehidupan kita. Untuk itu kita harus menyerahkan. Menyerahkan artinya kita harus bersandar. Kita harus memberikan seluruh hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Kita sebagai seorang suami, kita memiliki kekhawatiran bagaimana kita mau menyenangkan istri kita. Bagaimana kita membiayai kebutuhan anak-anak kita. Kita memiliki kekhawatiran untuk mereka masuk SD, SMP, sampai SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Kita memiliki kekhawatiran. Tapi percayalah, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Katakan amin. Mendapat kekuatan. Jadi bro and sis, dimanapun engkau berada, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kalau hari-hari ini engkau sedang khawatir dengan pasangan hidup, engkau sedang khawatir dengan membuka bisnis, membuka usaha, serahkanlah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan sanggup menolong engkau. Yang kedua adalah kita harus melakukan bagian kita dengan sukacita. Nah, di tengah-tengah pandemik seperti ini, banyak sekali orang melakukan segala sesuatu atau melakukan pekerjaan. Dia sebagai karyawan atau dia sebagai owner, sebagai bisnismen, melakukannya dengan bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Tetapi Tuhan Yesus rindu lewat kebenarannya kita mau melakukannya dengan sukacita. Katakan amin. Ya, kita harus melakukannya dengan sukacita. Filipi 2 ayat 14 berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita adalah ketentuan atau kehendak Allah di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi kehidupan orang percaya ukurannya bukan apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita dapat, salary yang kita dapat dari usaha atau pekerjaan kita. Tetapi ukuran orang percaya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Banyak hari-hari ini orang-orang percaya mengukur hidupnya dengan apa yang dia dapat. Kalau tanggal muda dia bisa berseri-seri wajahnya, dia bisa bersukacita. Tapi tanggal tua mukanya sudah bersungut-sungut, ya. Bimoli, bibir monyong 5 cm. Artinya apa? Selalu menuntut, selalu merasa tidak puas. Selalu marah-marah dengan kehidupannya karena ukuran hidupnya bukan apa kata firman, tetapi apa yang dia dapat dan apa yang dia miliki. Jadi bro and sis, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena ukuran hidupmu bukan diukur dari apa yang engkau dapat, bukan diukur dengan apa yang engkau miliki, tetapi ukuran kita adalah Yesus yang ada di dalam hidup kita. Untuk itu kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami pandemi, kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena ukuran kita adalah Kristus yang ada di dalam diri kita. Bukan situasi dan kondisi. Bukan segala sakit penyakit, bukan segala kelemahan. Tetapi ukuran hidup kita adalah Kristus.
Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Bro and sis, dimanapun engkau berada, mari hari ini engkau mulai belajar bersukacita di dalam Tuhan. Dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun engkau mengalami kemunduran di dalam usahamu, walaupun engkau gajinya hanya 50%, walaupun apapun yang engkau alami, bersukacitalah. Karena di dalam sukacita ada kekuatan Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Di mana engkau akan terheran-heran. Tuhan akan memelihara engkau, Tuhan akan mengutus orang-orang yang akan menolong hidupmu. Dan engkau akan berkata, Tuhan baik, Tuhan sungguh luar biasa. Untuk itu kita harus bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan, itu adalah gaya hidup orang percaya. Gaya hidup anak-anak Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, percaya saja. Katakan bersama-sama dengan saya, percaya saja. Bro and sis, kenapa kita harus percaya? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bro and sis, percaya saja adalah bukti di mana kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Adalah bukti di mana kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, di dalam kehidupan kita dalam menghadapi ujian, tantangan, dalam menghadapi pasang surut ekonomi, dalam menghadapi apapun, sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan. Untuk itu Markus 11 ayat 24 berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, itu memang belum ada di tangan kita. Bisnis itu belum kelihatan secara nyata. Tapi percayalah, di sini dikatakan kamu telah menerimanya. Artinya Tuhan sedang mengkreasikan itu di dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan rohani. Dan Tuhan akan memberikan waktu yang tepat yang disebut kairos, waktu Tuhan. Ketika engkau berdoa untuk memiliki pasangan hidup, memang belum ada orangnya, belum kelihatan orangnya. Tetapi pada kairosnya Tuhan, engkau akan mendapatkan pasangan hidup. Ketika engkau berdoa untuk merintis usaha bisnis, memang belum ada tempatnya, belum ada materialnya. Tapi percayalah, engkau sudah menerimanya. Pada kairosnya Tuhan, Tuhan akan berikan itu kepadamu, katakan amin. Untuk itu sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya, kita harus percaya saja. Ketika kita berdoa, kita rindu merintis usaha, kita rindu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasanya. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan sudah memberikan itu kepada engkau. Tapi dengar baik-baik, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kairosnya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Untuk itu bro and sis, mari engkau tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Percaya saja bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang baik di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak baik. Di dalam Tuhan semuanya baik. Untuk itu kita harus berjalan dengan Dia. Kita harus melangkah dengan Dia. Melangkah di dalam segala hal. Di dalam segala persoalan, tekanan, tantangan yang kau hadapi.
Mari melangkah dengan Tuhan. Melangkah dengan Tuhan. Karena Tuhan ada beserta kita. Bro and sis, ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan kita menantikan apa yang kita minta dan doakan. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Seorang petani yang menabur benih di ladang. Ketika dia menabur benih, benih itu belum bertunas. Yang dia tahu ketika dia menabur hari ini, dia pulang ke rumahnya, dia akan tidur dengan tenang. Kenapa? Karena apa yang dia tabur pasti itu akan bertunas, pasti itu akan bertumbuh, pasti itu akan berbuah. Harusnya kita belajar dari kehidupan seorang petani. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, kita merintis usaha di dalam Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah percaya, kita belajar seperti seorang petani. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Yang dia tahu apa? Pasti benih itu akan bertunas. Pasti benih itu akan bertumbuh. Pasti benih itu akan menghasilkan buah. Pasti benih itu akan menghasilkan omset keuntungan buat dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bro and sis, dimanapun engkau berada, percaya saja Tuhan Yesus yang akan menjamah kehidupanmu. Tuhan Yesus yang akan membawa kita kepada kehendak-kehendak Bapa. Mari kita baca statement ini bersama-sama. Menjadi kesimpulan kita di malam hari ini. 3, 2, 1. Menjawab keperluan hidup tidak didasari oleh kekhawatiran, tapi dengan percaya kepada Tuhan dan melakukannya penuh sukacita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, bro and sis. Biarlah malam hari ini kebenaran firman Tuhan terus memberikan kita pengertian, terus memberikan kita guidance, arahan, tuntunan untuk kita setia di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita setia di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Untuk itu bro and sis, saya rindu untuk kita berdoa bersama malam hari ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan yang besar dan ajaib di dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini, kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudara bro and sis yang ada di rumah. Ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami dan kami melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dan kami percaya kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena pertumbuhan, berkat, semuanya datang dari Tuhan. Kami melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam bisnis usaha kami, di dalam setiap karir kami, di dalam setiap apa yang sedang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami. Kami mau belajar untuk kami setia, melihat Tuhan yang ajaib,
mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan kami mau setia untuk kami melayani Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan menjamah kami. Tuhan menjamah kami di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu. Amin. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam Dia. Untuk itu kita tetap percaya, kita tetap menyembah Tuhan. Mari fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Dia menyediakan segala apa yang kita perlukan. Tunjukkan kasih setia Tuhan. Dia menyediakan yang kita perlukan. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Kau mulia, Bapa kau setia. Bro and sis, saya percaya firman ini menguatkan kita bahwa Allah kita telah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan down dengan situasi yang terjadi hari ini. Jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan. Di Alkitab menjelaskan begitu banyak tentang jangan takut. Lebih dari 360 kali diingatkan. Jangan takut. Itu artinya Bapak Ibu Saudara tidak ada alasan untuk kita takut untuk menghadapi situasi hari ini. Saya percaya penyediaan Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau down dengan situasi usaha yang kau kerjakan hari ini. Mungkin di bidang-bidang tertentu, di bidang perbankan, MPL semakin naik. Mungkin di bidang properti, penjualan rumah tidak banyak yang tertarik. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kau kekuatan di dalam Kristus. Di dalam kehidupan Kristus kau mengalami kelimpahan. Mari pandang Yesus setiap hari. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat di dalam hidupmu. Mungkin kau juga sebagai bisnismen di luar sana sebagai supplier barang-barang yang harus diperlukan, harus dipenuhi. Tapi Tuhan memberikan kau ide dan hikmat untuk mengerjakan semuanya. Karena di dalam hatimu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada keraguan. Tuhan kasih hikmat jalan keluar untuk mengerjakan semuanya. Sekalipun terjadi pembatasan masyarakat hari-hari ini, kita tidak down, kita tetap sukacita. Ada amin? Kita tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena Allah kita memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang di rumah saya percaya hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan saudara, menjamah hidup saudara. Hidup saudara berubah. Hidup saudara tetap antusias. Karena di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Pak Stanley sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kami telah dipenuhi di dalam Kristus. Dan kami sungguh percaya di dalam Kristus kami mengalami segala kelimpahan. Tidak ada kekurangan. Semuanya dilimpahkan dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami yang bekerja, setiap kami yang punya bidang-bidang usaha, kami tidak down dengan situasi ini. Tapi kami tetap bangkit di dalam Kristus. Karena Tuhan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di kayu salib. Tuhan membuat perbedaan orang-orang percaya. Tuhan membuat perbedaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan membuat perbedaan orang-orang yang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena hatinya percaya di dalam Yesus. Usahanya diberkati, tetap diberkati. Ada aliran sungai sukacita, kemenangan di dalamnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya setiap mereka yang mendengar firman Tuhan di rumah hari ini, mereka dikuatkan. Mereka mengalami level up di dalam Kristus. Mereka tetap bangkit untuk menyatakan kesaksian hidup mereka di dunia kerja. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat semua pelayanan hari ini yang kami berikan kepada Tuhan. Diberkati tim PW,
semuanya yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran yang kami terima hari ini. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat yang mempersiapkan persembahan khusus dan persembahan perpuluhan. Diberkati, dilimpahkan oleh Tuhan. Kami tetap bersukacita di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima berkat-Nya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.